Tekanan osmotik atau disingkat dengan Pi. Osmosis adalah aliran molekul pelarut secara selektif melewati membran berpori dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Membran semi permeabel memungkinkan molekul pelarut melewatinya, tetapi menghalangi lewatnya zat terlarut. Tekanan osmotik, tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis tersebut. Nah, rumus yang kita gunakan boleh Pi sama dengan mRT atau Pi sama dengan mRTI. Ini untuk non-elektrolit, ini untuk elektrolit. Di mana Pi tekanan osmotik dalam satuan atmosfer, R tetapan gas ideal, besarnya 0,082, M konsentrasi larutan dalam molaritas, T suhu dalam satuan Kelvin, boleh 273 ditambah derajat Celcius. I faktor Van Hoff-nya. Kita ambil contoh nomor 1. Sebuah larutan terbuat dari 1,14 gram sukrosa dengan massa molekul relatif 342 yang dilarutkan ke dalam air yang volumenya 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukanlah berapa tekanan osmotik dari larutan tersebut. Massa terlarut sebanyak 1,14 gram sukrosa. Volume larutan 500 ml atau sama dengan 0,5 liter. Suhunya 27. Karena dalam Kelvin maka kita ubah ke dalam Kelvin, maka 273 ditambah 27 sama dengan 300 derajat Kelvin. R-nya sudah ada tetapannya sebesar 0,082. Yang ditanya tekanan osmotik. Sukrosa itu adalah senyawa non-elektrolit. Sukrosa atau gula itu merupakan senyawa non-elektrolit. Maka kita gunakan rumus Pi sama dengan mRT. Kita cari molaritasnya, gram per mR kali 1000 per mililiter dikali R-nya dikali 300. Kita ulangi, molaritasnya Gr per mR kali 1000 per 500 dikali dengan R-nya dikali dengan T-nya. Maka didapatlah tekanan osmotiknya 0,164 atm. 0,164 atm. Nah, bagaimana dia kalau larutan non-elektrolit sudah? Sekarang bagaimana kalau larutan elektrolit? Kita ambil contoh nomor 2. Sebanyak 5,85 gram garam dapur atau NaCl dilarutkan di dalam 250 cm3 larutan. Tentukanlah tekanan osmotik larutan pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, zat terlarutnya adalah garam dapur sebanyak 5,85 gram. Volume larutan 250 cm3 itu sama dengan 250 ml. Suhunya 25, kita ubah ke dalam Kelvin, berarti 273 ditambah 25 sama dengan 298 derajat Kelvin. NaCl atau garam dapur termasuk elektrolit kuat, maka alfanya adalah 1. Nah, reaksi ionisasinya NaCl terionisasi menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Maka jumlah ionnya atau N-nya sama dengan 2. Nah, kita cari I-nya, rumus I 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa.
Maka 1 tambah 2 dikurang 1 dikali 1. Maka besarnya I adalah 2. Nah, karena dia larutan elektrolit, kita akan rumus Q dengan MRT dikali I. Molaritasnya kita cari 5,85 per 58,5 kali 1000 per 250 dikali 0,082 dikali 298 dikali dengan 2. Maka didapat 19,54 atm. 19,54 atmosfer. Oke. Nah, di dalam peristiwa osmosis ada yang dikenal dengan larutan isotonik, larutan hipotonik, dan larutan hipertonik. Nah, apakah yang dimaksud dengan isotonik, hipo dengan hiper? Nah, kalau dia hipo, berarti tekanan osmotik larutan A lebih kecil daripada tekanan osmotik larutan B. Kalau hipertonik, berarti tekanan osmotik larutan A lebih besar dari tekanan osmotik larutan B. Sedangkan isotonik, berarti tekanan osmotik larutan A sama dengan tekanan osmotik larutan B. Oke. Kita lihat contoh. Bila tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Berapa gram glukosa yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan cairan infus yang isotonik dengan darah? Jadi kata kuncinya adalah isotonik. Maka penyelesaian suhunya adalah 37, maka 310 Kelvin. Glukosa, volume larutannya adalah 0,5. Nah, karena dia isotonik, berarti PA sama dengan PB. Atau P darah harus sama dengan P cairan infus. Nah, karena mencari P adalah, rumusnya adalah MRT. Maka kita pisahkan. Ini M1, R1, T1. Ini M2, R2 kali T2. Nah, untuk darah sudah didapat hasilnya tekanan osmotiknya 7,74 atm. Maka tinggal kita cari dari cairan infusnya. Maka MRT untuk cairan infusnya, nah kita dapat 7,7 sama dengan M dikali 0,082 dikali 310. Maka 7,7 sama dengan 25,42. Maka M didapat sebesar 0,3 M. Ini molaritas. Sedangkan rumus molaritas adalah mol per volume dalam satuan liter. Maka M sama dengan mol per liter. Maka didapat molnya 0,15 mol. Untuk mencari mol adalah massa per mr. Maka massa sama dengan mol dikali mr-nya. Maka 0,15 kali mr dari glukosa 180. Maka massa yang diperlukan adalah sebanyak 27 gram. Itulah bentuk soal dalam kalau isotonik. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya. Oke, terakhir dari sifat koligatif larutan adalah kegunaan sifat koligatif larutan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah membuat cairan infus. Yang kedua, menghancurkan salju di jalan raya. 3. Anti beku pada radiator mobil. 4. Menentukan massa molekul relatif atau MR. 5.
osmosis balik atau desalinasi air laut. Nah, pembuatan es puter. 7. Cuci darah. Nah, itulah beberapa kegunaan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari.